Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Widi Hanaldi dalam program Tribun Talks. Kali ini saya sedang tidak berada di studio Tribun News Bogor, tapi sedang berada di kantor Koramil Cibinong. Ada apa? Yuk ikuti saya. Selamat pagi. Pagi Pak. Pak Serka Sunardi. Betul Pak, bisa. Ya, ini Pak Brigadir Dewangga. Ya, Terima kasih sudah menerima kami dari Tribun Bogor. ya, sama-sama Pak. Iya. Nah, Tribuners, saya sudah berada di kantor Koramil Cibinong. Mau ngapain? Nah, di tempat ini saya sudah bersama dengan Serka Sunardi. Iya Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi Pak. Dan Brigadir Dewangga. Iya. Nah, Tribuners tahu nggak yang akhir-akhir ini satu minggu kemarin viral? Nah, inilah Serka Sunardi dan Brigadir Dewangga yang sempat viral kemarin, yang sukses menggagalkan peredaran narkoba jenis ganja di wilayah Kabupaten Bogor. Untuk lebih jauh dan lebih dekat kita bicara lagi dengan keduanya, mari kita ngobrol dengan Pak Sunardi dan Pak Dewangga. Apa kabar Pak Sunardi, Pak Dewangga? Sehat ya? Selamat pagi Pak, sehat Alhamdulillah. Nah, Pak Sunardi kemarin kan sempat viral ya. Iya Pak. Terus bahkan beberapa berita sempat Pak Sunardi bahkan diundang oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Betul. Di sana. Pak Dewangga juga dapat penghargaan dari Kapolres dan Pak Sunardi juga dari Kapolres juga, dari Ketua DPRD. Boleh dong Pak Sunardi dulu nih bercerita gimana sih awal kejadian yang bisa akhirnya menghebohkan itu Pak Sunardi? Baik Pak, akan saya jelaskan terus kejadiannya. Waktu itu tanggal 16 Maret 2023, sekitar pukul 17.30, saya sedang piket. Kebetulan juga Bimas saya sedang piket. Iya. Nah, saya lagi duduk-duduk di ruang SPK dengan Bimas dan Kapolsek. Tiba-tiba dari warga saya ada menelepon. Bahwasanya di warungnya ada dititipin barang yang mencurigakan. Oh. Sudah 3 kali. Iya. Cuma yang 2 kalinya itu sudah pernah diambil, yang ketiganya belum diambil. Makanya warga saya masih curiga, dia menelepon kami. Nah, kami koordinasi dengan Bang Dewangga, langsung Bang, ini ada warga nelepon. Iya. Bahwasanya di rumahnya, di warungnya ada dititipin barang yang mencurigakan. Nah, kami langsung berdua melanjut ke TKP. Iya. Sampainya di TKP, nah, kami menanyakan ke pemilik warung. Pemilik warung. Ya. Jadi barang itu dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal ke warung itu. Dikirimkan lewat Iya. paket Pak. Paket. Paket si cepat. Oke, Beralamatkan di warung depan SMK Trimesa. Oh, alamatnya itu di Sedangkan situ. Bapak itu merasa tidak. Yang pemilik Memesan. warung itu merasa tidak pernah memesan barang itu. Oke. Itu barang itu sudah 3 kali. Itu barang itu mencurigakan. Mhm. Nah, akhirnya kami berdua sampai di sana. Kami tanya-tanya ke pemilik warung. Nggak lama kemudian datang Gosen Pak. Oh. Gojek online. Iya, Gojek online yang dia mau ngambil barang selama yang tersebut itu merasa ya ini kami stop, maksudnya jangan diambil lupa ini, karena ini barang mencurigakan. Oke. Karena sudah 3 kali merasa yang punya warung juga tidak pernah memilih Pesan ya. Nah, kami berdua Akhirnya Pak Sunardi kontak Pak Dewangga ya. Ya, kita berdua berkoordinasi, kita ngatur siasat. Nah, bahasanya untuk Bapak ojek online duluan aja sama Bima saya untuk mengawasi itu barang. Saya di kejauhan Pak memantau. Pak Sunardi waktu ditelepon sama pemilik warung, sudah ada punya feeling atau perasaan curiga dengan barang Ya, ini? mas saya dari telepon itu ada rasa curiga Pak, karena kan merasa Bapak itu tidak mesen, kenapa kok ada tuh barang ada di situ terus Pak. Dan itu barangnya betulnya sama Pak. Nah, yang betul yang sama, ya mungkin yang jangan lagi begitu barang itu datang dari paket pengiriman, kalau kemudian ada yang dijemput Pak. Nah, mungkin yang kedua itu lolos, nggak merasa curiga, pemilik warung. Yang ketiga mungkin merasa curiga, makanya menghubungi kita berdua. Nah, makanya itu Pak, begitu nyampe sana kita buat siasat. Si Gojek online tuh tadi sempat Gojek online sempat dia menolak. Mau meng-cancel. Iya. Karena mungkin dia merasa takut kan. Iya. Nah, kami supaya berdua jangan bilang Pak nggak usah takut, nggak usah di-cancel karena ini Pak tolong ya samanya sama kami karena ini barang mencurigakan. Bilang Bapak ikut aja sesuai dengan pesanan, Bapak nggak usah takut, memang kita tanggung jawab, bilang kan. Nah, gitu. Alhamdulillah Bapak itu mengerti, ya gitu begitu kita mengatur siasat. Iya.
si Gojek online itu sama Bima saya jalan duluan, saya di belakang Pak agak jauh Jadi memantau. Pak Dewangga mengawal ya? Betul. Mengawal itu ya? Saya nempel. Berbagi tugas lah ya? Ya, pada Pak. Jadi gimana tuh? Saya nempel sama Gojek yang bawa barang itu, saya di Oke, belakangnya di nih. belakang. Nah, Tapi masih pakaian dinas dua-duanya nih? Enggak, apa pada- Pak Sunardi aja? Pada saat itu kebetulan saya pakai kaos, Oke. pakai kaos Nyamar polisi ya? kaos Ah, dinas, Ah, pakai jaket, dan Pak Nardi pakai seragam, oke. tapi dia pakai Pakai sendal. sendal. Karena Hmm. emang posisinya pada saat itu kita lagi piket gitu kan. Oh, Maksudnya oke. lagi mau menjelang maghrib. Ya, ya. Mau menjelang maghrib. Jadi Pak Sunardi di depan, Pak Saya di Nardi belakang, Pak. Saya oh di belakang. Pak Nardi Nah, malah saya di mantau dari belakang. jauh. Nah, Jadi mantau. gosennya di depan, Pak Dewangga Iya. di belakang. Pak Dewangga di tengah-tengah mengawal ini. Iya. Takut-takut kalau Iya. Gojek kabur bawa barang itu, Pak. Iya, jangan-jangan juga Ya, ada kita kerjasama juga ya. ya. Kita tetap curiga Pak, maupun gitu kan tetap waspada. Alhamdulillah ada Lokasinya di mana sih Pak Nardi? ya dipesan itu dilewat pemesan itu beralamat di RT 1 RW 1 Kelurahan Sukahati, Pak. Kelurahan Sukahati Nah, itu masuk wilayah Bapak bukan? Bukan. Bukan. Masih wilayah Koramil, mah bukan wilayah binaan saya, Pak. Oh, kalau Bapak di mana berdua? Kami di Kelurahan Harapan Jaya. Harapan Jaya ya. Gitu, Pak. Itu jaraknya dari tempat saya itu sekitar 10 kiloan, Pak. 10 kilo dari Harapan Nah, Jaya itu. itu. Oh, artinya bahwa jadi bahwa kalau saya boleh katakan bahwa sebenarnya warga itu cukup mengenal Pak Sunardi ya. Iya, karena mereka karena masih itu kenal. bukan Ah. warga Harapan Jaya sebenarnya ya, Iya. tapi warga Sukahati ya. Yang Nah, melap- kalau yang Oh, itu pemesannya, Pak, di Pemesannya. Sukahati. Nah, Oke, kalau warga kalau- saya mah warga saya itu yang betul, punya warung. yang Nah, nontak tetap Harapan warga Jaya saya. ya. Hanya dikirimkan ke Nah, si pemesannya itu beralamat di di Sukahati. Iya. sekitar 10 kilo. Ya, mungkin dia mengelabuin, Pak. Oh, Mengelabuin kita oke. mungkin ya. Mungkin dia mungkin apesnya beli. Itu dia. menjelang maghrib ya Pak ya? Maghrib, Pak, setelah maghrib. Karena kita waktu ajan maghrib masih di jalan. Oke. Begitu nyampe di TKP itu ya mungkin ada sekitar hampir jam 7-an lah. Udah gelap, karena posisinya udah gelap. Pas belum nyampe di tempat si pemesan barang itu, Mas saya dengan si ojek online ini tidak menemukan orang yang pesan, Pak. Nah, mungkin saya yang dari jauh saya melihat ada 2 orang di tempat gelap yang mencurigakan. Nah, nanti orang 2 itu udah dilewatin dengan ojek online dan Bima saya. Oh, Nah. jadi Pak Dewangga sebenarnya udah ngelewatin Udah ya? ngelewatin. Nah, Tempatnya kayak gimana sih Pak? Tempatnya gelap atau gelap, Pak, gelap. lapangan atau Di apa? jalan di pertigaan, Pak, itu Wah. pertigaan. Nah, situ dia. Di situ. Cuma si 2 orang ini mah dia nggak bodoh dia mungkin kan. Dia Iya. dipantau jauh dulu mungkin. Apakah ojek saya yang bawa barang itu mungkin bawa orang atau kan? Iya, Nah, iya, iya. mungkin dia dipantau, Pak. Dia apa juga dia mungkin nggak tahu juga dia pantau juga dia dari saya makanya. Nah, makanya gitu jauh dia lihat 2 orang mencurigakan, saya samperin, Pak. Saya tanya. Oh, jadi barang itu belum sempat dikasihkan Belum, sama nah, si itu ya, belum, Pak Pak. Dewangga ya? Belum. Dan si Gosen juga nggak tahu sebenarnya Nggak yang tahu, pesen ya. barang itu adalah orang berdua Iya, itu. betul. Karena kan belum ada kontak kali kan. Setelah Dan Pak Nardi langsung curiga dengan 2 orang itu ya, apa, curiga Pak? karena kan curiganya di tempat gelap, dan gitu HP-nya nyala, terus pandangan orang itu ke arah Bima saya, Pak. Oh, ke arah Pak Dewangga. Tapi Ah. Pak Dewangga juga nggak tahu kalau itu ternyata. Iya, sudah kelewatan. Posisi di belakang saya. Iya, Udah iya, iya. kelewat. iya. Nah. Kalau Pak Dewangga mengawal terus ya, mengawal betul, Gosen. Gosen. Berapa meter dari orang yang berdiri itu akhirnya Gosennya berhenti? Kira-kira 20 meter lah. 20 meter berhenti, setelah itu Pak Nardi nyamperin. Ya, saya lihat dari jauhan kok ada orang mencurigakan. Saya samperin, saya tanya, belum sempat dia jawab, langsung yang belakang bilang langsung kabur. Oh, Nah, berarti kan namanya orang kabur sudah salah, Pak. betul. Saya respect, lalu saya tangkap. Alhamdulillah, saya tangkap sempat merosot, pegang kakinya sampai saya keseret juga itu, Pak, sekitar 10 meter. Iya, iya. Lalu jatuh, kami bertiga tuh motor. Hmm, Itu jatuh kita bertiga, yang depan kabur, yang satu nggak bisa kabur, kepegang. Terus sempat juga saya agak kuat juga deh, karena kan udah kepegang kakinya. Iya, iya, Terus iya. kaki kirinya cepat dia nendang saya juga respect, langsung saya teriak rampok. Oh, Alhamdulillah ya, dibantu warga, nggak lama kemudian Dimas saya juga datang. iya. Berarti Membantu saya. ketika Pak Nardi lagi mau menangkap Pak Dewangga lagi ngamanin yang Gosennya itu ya? Ya, saya di depan. Karena kan saya pada titik pemesanan itu. Ah, Nah, iya. Kalau titiknya emang di depan. Saya ngedengar di belakang ada Pak Ribut-ribut. Nardi itu teriak rampok ya. Iya, Rampok, itu rampok. jarak berapa meter Pak, dengan Pak Nardi? Ya 20-30 meter lah. Tapi kedengeran ya? Kedengeran. Jadi pas ngelihat Pak Nardi lagi sedang Situasinya gelap. Pak. Gelap ya? Gelap. Iya. Gitu aja. Tapi sempat ini nggak, Pak Nardi sempat berantem dulu nggak? Dengan... Sampai cuma nggak berantem, Pak, sempat
gumul-gumulan aja, saling. Bergumul. Dia sempat mau mengulangi diri, Pak, nggak bisa, udah saya pegang. Kayak itu. Cuma yang depannya itu cepat lolos karena jatuh. Emang saya nggak bisa megang dua, yang megang cuma satu. Ya, itu juga yang kedua juga hampir lolos juga karena kalau nggak dibantu warga dengan dimas saya mungkin dia lolos juga. Siap. Seperti itu. Itu Pak ceritanya. Oke. Nah Tribuner, tadi kan udah dijelaskan sama Pak Sunardi dan Pak Dewangga nih kronologi kejadian. Kayaknya kurang lengkap nih kalau kita pingin tahu gimana sih sebenarnya kejadian sebenarnya kita praktekkan di luar sana seperti apa sih detik-detik kedua Pak Sunardi dan Pak Dewangga itu bisa akhirnya membekuk pengedar narkoba ini. Yuk, ikuti saya. Nah, Tribuners, tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Sunardi dan Pak Dewangga. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk mendengar cerita langsung dan seperti apa sih detik-detik Pak Sunardi dan Pak Dewangga ini bisa membekuk pengedar narkotika jenis ganja di wilayah Cibinong. Yuk, kita lihat seperti apa. Pak Sunardi, Pak Dewangga, boleh kita ngobrol di sini biar agak lebih luas. Tadi kan kita ngobrol di dalam. Pak, jadi pertama Bapak dapat kontak ya? Iya, dari warga saya. Ada yang nelpon Bapak, mencurigai. Bahwasan di warungnya ada titipan barang yang mencurigakan. Kemudian Pak Sunardi kontak Pak Dewangga kebetulan sama-sama satu wilayah ya. Siap. Di Harapan Jaya. Harapan Jaya itu masih wilayah berarti Cibinong ya? Masih Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Oke. Setelah itu apa Pak yang Bapak lakukan berdua untuk menyusun strategi ataupun kecurigaan yang ada? Itu waktu kita nyampe di TKP di warung Pak Amadi itu, nah, saya dengan Bima saya koordinasi masalah titipan barang mencurigakan ini. Oke. Nah, saya buat strategis bahwasanya Bima saya, Abang di depan dengan ojek online, agar takutnya suatu waktu ojek online itu kabur membawa barang. Nah, saya memantau dari jauh. Nah, alhamdulillah rencana kita berjalan dengan lancar. Begitu nyampe di TKP, di sisi alamat pemesan di Kelurahan Sukahati, sampai situ Bima saya dengan ojek online tidak menemuin orang pemesan. Jadi gini, anggaplah saya itu orang yang dicurigai di sini. Berarti Pak Dewangga itu sudah lewat ya Pak ya? Pak Dewangga di sini Pak. Karena titik pemesanannya itu bukan di sini. Ada di sana. Oke. Saya udah sampai titiknya. Jadi Pak Dewangga dengan Gosen itu sudah lewat. Sudah lewat. Oke. Tapi udah kelihatan. Sempat berhenti 20 meter dari sini. Nah, kita berhenti, turun, kata Gojeknya nggak ada orang Pak, gitu. Iya. Pas saya turun, saya ngedengar di sini kan gelap ya. Oke. Saya ngedengar rampok. Saya lari lah ke sini. Ternyata saya lihat Pak Nardi lagi ngebekuk si pelaku. Oke. Jadi Pak Dewangga di sana, terus kemudian ketika Pak Dewangga berhenti, insting Bapak langsung nyamperin saya? Iya, nyamperin si pelaku. Jadi gimana Pak waktu Karena itu? saya lihat di kejauhan pergelapan ada 2 orang. Jadi si pelaku tuh lagi pegang handphone gitu Pak ya? Di tempat gelap, berdua ya Pak di atas motor. Motornya motor apa Pak? Motor Matic Pak. Matic lah. Mio. Nah. Saya mencurigakan tempat gelap. Terus Bapak nyamperin Pak ke saya Pak? Saya samperin 2 pelaku itu. Oke. Begitu saya tanya, Pak sedang apa? Belum dijawab, langsung yang belakang terus teriak kabur. Oke, yang belakang ini ya. Kalau saya yang di belakang ini ya. Yang satu duduk di motor Pak? Yang satu memang di motor. Mengemudi siap untuk. Oke. Makanya begitu saya tanya belum dijawab, belum bilang kabur, saya langsung respect. Ya. Langsung saya tangkap saya. Jadi Bapak langsung tangkap saya. Saya tangkap, kemudian tuh merosot, terus kepegang kaki. Sempat saya keseret 10 meter. Nah, akhirnya kan. Jadi Bapak pegangan ke kakinya si pelaku? Kaki pelaku yang belah kanan. Makanya sampai nolong, makanya saya terseret. Makanya saya luka-luka ini kan. Iya. Makanya saya nggak pakai ini, makanya nggak pakai. Di sini Pak ya? Bapak luka-luka ya di sini ya? Makanya begitu sekitar 10 meter saya tahan, jatuh kami bertiga. Ya, bertiga nih jatuh Pak jatuh motor. 10 meter ya? Nah, langsung yang depan langsung kabur Pak, karena yang depan tidak dipegang sama saya. Iya. Langsung kabur, saya pegang yang belakang, sempat dia meronta, terus saya teriak rampok-rampok. Akhirnya Pak Nadi teriak. Rampok-rampok, dibantu warga, dengan nggak lama Bima saya datang membantu saya. Akhirnya Pak Dewangga juga datang. Karena dengar suara saya rampok-rampok. Iya, seperti itu. Itu Pak kejadiannya gitu. Gosennya juga datang juga? Datang Pak. Tadi kita sudah dapat penjelasan nih langsung nih, detik-detik bagaimana Pak Sunardi dan Pak Dewangga berhasil menggagalkan
peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Cibinong. Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi terkait dengan apa sih yang mereka berdua harapkan dengan tugas yang diembannya saat ini. Ikuti terus Tribuner bersama saya di program Tribun Talk. Nah, Tribuner, tadi kita udah ngedengar langsung bagaimana Pak Sunardi dan Pak Dewangga mempraktekkan detik-detik keduanya bisa menggagalkan aksi peredaran narkoba di wilayah Cibinong. Terakhir nih, saya ingin nanya kepada Pak Sunardi dan Pak Dewangga. Pak, sebagai anggota TNI yang sudah bertugas di batalion dan sebagai Babinsa selama 4 tahun di Kelurahan Harapan Jaya, apa harapan ataupun apa yang akan Bapak sampaikan terhadap terkait dengan kondisi saat ini atau apapun? Harapan saya ke depannya untuk kita berdua diberi kesehatan oleh Allah SWT agar dapat menjalankan tugas dengan maksimal, dan untuk ke depannya untuk keluarga saya yang saya bina, alhamdulillah bisa kerjasama dengan kita berdua untuk saling mengetahui informasi, karena bagaimanapun keamanan dan ketertiban wilayah tanggung jawab kita berdua, Pak. Ya, iya. Nah, Pak Dewangga sebagai orang yang background-nya reserse apa nih Pak? Sekarang Bapak, pengalaman Bapak di Babin Kamtimas, terus apa harapan juga Pak? Iya, harapan saya semoga masyarakat bisa terus aktif untuk kejadian apapun itu yang mencurigakan sedikit pun gitu, bisa hubungi kita Babinsa dan Babimas untuk bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu, terutama narkoba ya. Kita sudah berniat untuk memerangi narkoba, gitu Mas. Baik, Brigadir Dewangga, Sersan Kepala Sunardi, Babin Kamtipmas dan Babinsa Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Cibinong. Terima kasih atas pengalaman yang sudah disampaikan. Tribuners, itu tadi kita sudah mendengar cerita beliau, keduanya terkait dengan kesuksesan dalam mencegah aksi peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Bogor. Jangan berhenti di sini. Setelah ini saya akan mewawancarai, akan bertemu dengan Kapolsek dan Ramil Kecamatan Cibinong. Ikuti saya terus. Oke, Tribuners, tadi kita sudah ngobrol dengan Serka Sunardi dan Brigadir Dewangga, dua anggota Babinsa dan Babim Kamtimas yang sukses mencegah atau menggagalkan peredaran narkoba di wilayah Cibinong. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Koramil Cibinong, Kapten Infanteri Muhammad Arifin. Apa kabar Pak Arifin? Alhamdulillah Bapak, kabar saya pagi ini alhamdulillah baik. Dalam keadaan sehat walafiat dengan cuaca yang didukung dengan hari ini cuaca yang sangat cerah sekali. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menerima tim Tribun News Bogor di ruangan Bapak. Pak Arifin, kemarin kan sempat ramai ya, viral tuh, salah satu anak buah Bapak, Serka Sunardi sukses ya, berhasil menggagalkan peredaran narkoba di wilayah Cibinong. Boleh Pak dijelaskan sedikit Pak tentang kejadian itu? Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya sebagai Danramil 062101 Cibinong, Kapten Infanteri Muhammad Arifin, saya sebagai Danramil sangat mengapresiasi sekali dan kinerja Babinsa saya, Serka Sunardi, yang mana dapat menggagalkan penyelundupan atau penyelundupan peredaran narkoba, yaitu jenis ganja seberat 6,5 kilo, di mana narkoba ini kan sangat dilarang, yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai Danramil Cibinong mengucapkan juga terima kasih kepada Babinsa saya, karena ini adalah suatu kinerja yang baik, di mana sudah sebagai seorang Babinsa, seorang TNI Angkatan Darat, dan juga sudah menjalankan perintah dari Bapak Kasat, di mana
prajurit TNI AD harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini sudah dibuktikan oleh anggota saya, Serka Sunardi, yang sudah bekerja keras di lapangan dan hadir pada saat yang tepat, yaitu mengatasi membantu kesulitan masyarakat, terutama dalam bentuk kejahatan. Kejahatan ya. Baik, terima kasih Kapten Infanteri Muhammad Arifin dan Ramil Cibinong, Kabupaten Bogor. Itu Tribuners, tadi wawancara saya dengan beliau terkait dengan kinerja Babinsa di wilayah Kecamatan Cibinong. Terima kasih atas perhatiannya. Tunggu kami di program Tribun Talks selanjutnya. Saya Widi Henaldi, pamit undur diri.